di Sekolah Minggu Gereja Kristus Kota Pang. Nah, Kak Tina sama Kak Rio berharap dimanapun kita berada, kita tetap sehat, ceria, damai sejahtera. Amin. Nah, hari ini nih kita ada sesuatu yang spesial loh, Kak Rio. Apanya yang spesial? Iya, setiap awal bulan di minggu pertama bulan Maret ini nih, kita ada acara HDS. Koryo tahu nggak? HDS itu apa? Apaan tuh HDS? Hari Doa Sedunia. Oh. Nah, kita bersama-sama dengan PGI. PGI itu Persekutuan Gereja Indonesia. Nah, kita mau berdoa untuk Vanuatu. Nah, sama seperti ini nih, kita pakai baju apa nih ya? Baju ciri khas dari orang-orang Vanuatu di sana. Yuk, adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian minggu ini. Sebelumnya, kita bersama-sama yuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Anak-anak, karena hari ini adalah hari doa sedunia, teman-teman akan menyapa hello dalam berbagai bahasa ya. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobry dzień. Hello to all the children of the world. We live in different places from all around the world. We speak in many different ways. Though some things might be different, we're children just the same. And we all like to sing and play. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobry dzień. Hello to all the children of the world. There's children in the deserts and children in the towns and children who live by the sea. If we could meet each other to run and sing and play, then what good friends we all could be. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobry dzień. Hello to all the children of the world. Anak-anak, kita bersyukur hari ini di seluruh Indonesia dan dunia, kita bersama-sama merayakan hari doa sedunia. Kita mohon anugerah pimpinan Tuhan untuk memulihkan bangsa Indonesia dan juga dunia. Untuk itu kita sama-sama menyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Musik. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan bertemu dengan semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua sehingga kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, kita dapat bertemu bersama-sama walaupun masih online, tapi kasih Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kita. Terutama tuh Tuhan Yesus mau mati untuk kita, mau bangkit bagi kita semuanya. Nah, Kak Tina mau tanya nih, apakah anak-anak mencintai Tuhan Yesus? Koryo, apakah Koryo mencintai Tuhan Yesus? Oh, tentu. Tentu. Ya, tentu. Iya. Koryo, Kak Tina, dan kita semuanya sangat mencintai Tuhan Yesus. Untuk itu tuh, mari kita berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Ya, Kita berdiri. mau memuji Tuhan, kita katakan, I love Jesus. Musik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita akan memuji Tuhan dari bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Sekali lagi ya, I love you Jesus. Sia, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down
in my heart. Adik-adik sekalian, kita tadi sudah mengasihi Tuhan Yesus. Nah, setelah itu apakah adik-adik juga pernah mengungkapkan sayang adik-adik kepada papa mama? Kita juga tadi bilang I love you Jesus. Biarlah kita punya hati yang sama seperti hati Tuhan, supaya setiap orang di dunia boleh percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan pujian dengan sikap doa setengah suara. Nanti akan ada doa bergantian, bumi penuh kemuliaannya. Eropa. Untuk itu, mari kita menyanyikan bahwa Eropa akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Eropa penuh kemuliaannya. Eropa penuh kemuliaannya. Eropa berdoa. Sekarang kita mau berdoa untuk benua Eropa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini mau berdoa untuk pemerintah dari negara-negara yang ada di Eropa agar dapat bekerja sama menangani dampak pandemi COVID-19 ini melalui kebijakan-kebijakan yang diambil, vaksinasi yang sudah berjalan agar dapat mengurangi dan menangani dampak pandemi COVID-19. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di sana agar mereka tetap memberitakan firman Tuhan walaupun di tengah masa pandemi ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di benua Eropa ini, mereka juga boleh semakin dekat dengan Tuhan walaupun masa pandemi. Kami berdoa untuk anak-anak, untuk remaja, pemuda, usia lanjut, semuanya mereka juga makin dikuatkan dan makin percaya bergantung kepada Tuhan. Sekarang kami juga mau berdoa untuk 10 negara di Eropa agar dapat dimenangkan untuk Tuhan. Kami mau berdoa untuk Denmark, Belanda, Prancis, Swiss, dan Austria. Tuhan tolong agar orang-orang di sana dapat mengenal Tuhan juga, seperti kami mengenal Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara
kasih Tuhan Yesus, kami masih dapat berdoa bersama-sama. Inilah doa-doa kami, kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk orang-orang di India. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat negara India. Tuhan jamah setiap hati orang-orang India, supaya mereka mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan berkati orang-orang India. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendoakan bagi negara kita tercinta, negara Indonesia. Yeremia 29 ayat 7 tertulis, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari dengan sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Tolonglah Bapak Presiden, Wakil Presiden, kabinet-kabinetnya, TNI, Polri, sampai pemerintahan daerah-daerah. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan untuk menjalankan tanggung jawabnya, agar Indonesia semakin maju. Ya Tuhan, tolonglah selesaikan pergumulan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati negara Indonesia dan negara yang ada di bumi ini agar COVID-19 hilang. Tuhan tolong berkati kami dari saat tengah-tengah ini. Tuhan berkati untuk melindungi kami dan Tuhan berada di sisi kami. Tuhan berkati juga masyarakat yang ada di bumi ini agar patuh perintah dari pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan juga berkati tim medis yang dapat membuat vaksin obat agar cepat selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kawan-kawan sekalian kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur. Tengah-tengah pandemi kami tidak bisa ke gereja, tapi kami bisa tetap mengikuti kebaktian online dari rumah. Tuhan, berkatilah gereja-gereja dan berikan hikmat dalam melayani secara online. Tuhan, tolonglah kami, gerejamu, agar menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik sekalian, senang ya momen hari doa sedunia ini. Kita bisa sama-sama berdoa buat bangsa-bangsa di dunia dan juga buat negara kita, Indonesia tercinta. Nah, khusus negara Vanuatu yang akan kita pelajari dan juga kita doakan, kita juga ada lagunya untuk sebagai persiapan sebelum firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Vanuatu, Rise and Build. See the
Ya, halo adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Siap dong. Kalau udah siap, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat mengerti dan belajar melakukannya di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita spesial dalam rangka Hari Doa Sedunia. Tadi kakak di awal udah sampaikan ya, Hari Doa Sedunia adalah hari di mana semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia mengambil waktu dan kesempatan mendoakan satu negara. Nah, hari ini spesial kita mendoakan negara Vanuatu. Ada yang tahu Vanuatu? Iya, Kak Susi juga nggak tahu ya. Tapi kita mau sama-sama belajar, kita mau kenalan sama negara Vanuatu. Tapi sebelum kita kenalan sama Vanuatu, terus berdoa untuk mereka, kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Yuk kita ambil Alkitab, kita buka Alkitabnya dari Injil Matius. Yuk kita buka Alkitab. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Tapi Ibu Susi baca ayat 24 aja ya. Nanti adik-adik boleh lanjut di rumah. Ya, udah ketemu? Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, adik-adik, firman Tuhan ini Yesus sampaikan sendiri kepada orang banyak. Firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang sangat dikenal oleh orang karena Tuhan Yesus berkhotbah kepada banyak orang di atas bukit. Jadi dikenal sebagai khotbah di bukit dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Nah, yang kita baca hari ini adalah penutup daripada khotbah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dari yang tadi kita baca, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Nah, Tuhan Yesus mau mengingatkan setiap orang-orang pada masa itu, ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan yang banyak-banyak tadi ya dari pasal 5 gitu ya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana berdoa, bagaimana mengampuni, memuliakan Tuhan. Jangan cuma dengar doang gitu ya. Jadi nggak cuma dengar tetapi juga melakukannya. Jadi nggak cuma jadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus dalam bagian ini, dalam pasal 7 ini menggambarkan kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana. Wah, kalau bijaksana itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sulit, butuh ketekunan, butuh kerja keras. Tetapi kalau datang hujan badai, rumahnya itu akan tetap kokoh karena didirikan di atas batu yang teguh, yang kokoh gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita tidak akan mudah goyah. Ya, kalau ada masalah di dalam kehidupan kita gitu ya, kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Kita akan tetap datang kepada Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita cuma dengar doang, nggak pernah melakukan firman Tuhan, kita digambarkan seperti orang bodoh. Orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, bangunnya gampang.
Tetapi ketika datang hujan badai, rumah itu akan cepat roboh. Nah, demikian gambaran iman kalau hanya dengar aja tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Nah, ini ya adik-adik, firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus ngingetin kita. Kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma dengar aja, tapi belajarlah menjadi pelaku firman. Lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari ini. Tadi pagi ketika kita bangun, kita diperhadapkan terhadap pilihan. Kita mau sekolah minggu atau kita mau nonton aja. Kita mau beribadah kepada Tuhan atau kita mau main game aja. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, maka kita akan ke sekolah minggu. Kita akan bersekolah minggu sekalipun dari rumah. Itu contoh taat yang kita lakukan akan firman Tuhan sebagai respon kita akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini biar ngingetin kita semua. Jadilah pelaku firman. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini Yakobus pasal 1 ayat 22a mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, sama-sama. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Nah, sebagai respon kita untuk kita melakukan firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersama-sama mendoakan Vanuatu. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita saling mendoakan. Nah, hari ini kita mau mendoakan satu negara, yaitu Vanuatu. Apa sih, siapa sih negara Vanuatu? Seperti apa sih orang-orang di sana? Yuk kita mau belajar sama-sama dan nanti kita akan doakan Vanuatu bersama-sama. Adik-adik, negara Vanuatu adalah negara yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Di mana tuh ya? Coba kita lihat di dalam peta. Nah, itu tuh ya yang dilingkarin merah. Ya, di situ ya negara itu ya. Nah, adik-adik, negara ini punya banyak pulau dan pantai yang indah. Wah, siapa yang suka pantai? Nah, Vanuatu ini bisa dibilang wah mereka tuh enak banget ya punya pulau pantai yang sangat indah. Namun adik-adik, pulau-pulau tersebut rawan sekali dengan bencana alam seperti angin topan, banjir, letusan gunung berapi dan yang lainnya gitu ya. Di satu sisi mereka punya laut, pantai yang indah tapi rawan akan bencana alam. Nah, adik-adik, kita kenalan lagi nih sama Vanuatu. Hewan yang bisa kita temui di Vanuatu adalah babi, unggas-unggasan, penyu, lumba-lumba dan burung-burung yang cantik ini nih. Namanya rainbow loriket ya. Bener gak tuh ya bacanya ya? Kayak gitulah ya. Wah, cantik ya badannya, warna-warni seperti pelangi adik-adik ya. Makanan pokok dari orang-orang Vanuatu adalah ada ubi, ada pisang, kelapa, tebu, sayuran hijau, makanan laut dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ada salah satu makanan khas dari Vanuatu yang perlu kita tahu gitu ya. Namanya lap-lap. Lap-lap itu apa? Bukan ngelap-ngelap ya, tapi lap-lap. Nah, makanan ini terbuat dari parutan umbi-umbian atau pisang raja yang dicampur dengan santan dan kadang dicampur dengan sayuran dan daging. Duh, kayak gimana tuh ya? Mungkin kalau kayak kita di Indonesia mungkin kayak timus ya adik-adik ya. Tapi ini sih agak berbeda ya, ada campurannya pisang raja sama tadi dicampur sama sayuran sama daging. Duh, kayak apa itu rasanya, penasaran ya. Nanti kalau kita ketemu orang Vanuatu kita minta dah kali ya. Kemudian dibungkus dengan daun lalu dipanggang selama berjam-jam dalam oven tanah tradisional. Wah, kayaknya rasanya tuh
Enak kali ya. Nah, adik-adik sekalian, sebagian besar penduduk asli orang Vanuatu ini merupakan keturunan Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polinesia ya. Ada juga orang dari kepulauan Pasifik lain, Asia, Inggris, Prancis dan Amerika Serikat ya. Sayangnya nih adik-adik, dari tadi yang kita udah tahu ya, mereka memiliki pulau, pantai yang sangat indah gitu ya. Namun sayangnya sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan tidak bersekolah adik-adik. Aduh sayang banget ya, mereka nggak bisa bersekolah. Karena apa? Karena beberapa dari mereka yang bersekolah harus menempuh perjalanan yang jauh. Sampai-sampai ada yang harus meninggalkan desa mereka untuk masuk ke sekolah di asrama gitu. Jadi lokasi rumah ke sekolah itu sangat jauh sekali. Jadi dalam hal pendidikan bisa dibilang negara Vanuatu khususnya anak-anak di sana itu bisa dibilang tertinggal dalam hal pendidikan karena jarak ke sekolah yang sangat jauh sekali. Kesian ya adik-adik ya. Nah satu lagi yang kita mau tahu dari Vanuatu ini adalah katanya nih orang Vanuatu itu memiliki senyum yang sangat indah. Seindah Kak Susi ini loh senyumnya. Mungkin lebih indah dari sini gitu ya. Yuk coba kita senyum dulu kayak orang Vanuatu, katanya senyumnya indah-indah loh. Iya kayak gitu, mantap ya. Nah oke adik-adik, sekarang kita mau mendoakan Vanuatu. Tadi kita udah kenalan meskipun sedikit gitu ya. Mungkin kita juga nggak terlalu kenal-kenal banget gitu ya. Tetapi seperti firman hari ini, kita mau saling sebagai tubuh Kristus, kita mau saling mendoakan, melakukan firman Tuhan, kita mau mendoakan mereka. Nah kita pokok doa daripada Vanuatu adalah yang pertama, kita mau berdoa untuk para pemimpin dan rakyat dari Vanuatu agar Tuhan lindungi dari daerah-daerah yang rawan bencana dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mau berdoa untuk anak-anak yang tidak bersekolah. Karena jauh ya jaraknya dari rumah ke sekolah. Kita doakan Tuhan buka jalan agar pendidikan di Vanuatu bisa ditingkatkan kualitasnya. Supaya anak-anak itu mendapatkan pendidikan seperti kita-kita gitu ya. Kita mau berdoa Tuhan yang boleh menolong, memberikan hikmat kepada para pemimpin di sana. Supaya anak-anak di sana boleh bersekolah dengan baik ya. Yang ketiga kita mau berdoa untuk keluarga-keluarga di Vanuatu yang kebanyakan kekurangan nutrisi, kurang gizi ya. Mungkin karena makanan mereka, kita berdoa biar Tuhan yang menolong mereka, mencukupkan setiap yang mereka butuhkan. Mari adik-adik, kita boleh mengambil sikap doa. Mari kita tutup mata, kita boleh berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kami diberikan kesempatan untuk melakukan firman Tuhan, yaitu dengan berdoa syafaat. Hari ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk satu negara, yaitu Vanuatu. Kami mau mendoakan akan negara ini dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di sana ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin akan rakyat daripada Vanuatu. Berdoa ya Tuhan, di mana negara ini rawan akan bencana alam. Kami berdoa Tuhan Yesus jaga dan lindungi mereka. Dan biarlah mereka ya Tuhan, orang-orang Vanuatu boleh percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan kami juga mau mendoakan
untuk anak-anak di sana ya Tuhan, di mana mereka banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak bersekolah karena jarak dari rumah ke sekolah begitu jauh ya Tuhan. Kami berdoa, berikanlah hikmat kepada para pemimpin supaya diberikan solusi yang baik, yang tepat, sehingga anak-anak Vanuatu khususnya yang ada di pedalaman dapat terjangkau, sehingga mereka boleh dididik, dibina di sekolah formal ya Tuhan. Kami sungguh berdoa biarlah anak-anak Vanuatu mendapatkan pendidikan yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Vanuatu ya Tuhan, di mana kami juga melihat, mendengar mereka kekurangan nutrisi, gizi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kasihanilah mereka, cukupkanlah apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Tuhan dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka dapat kehidupan yang layak, yang lebih baik ya Tuhan. Kami sungguh Tuhan bersehati mendoakan negara Vanuatu, menyerahkan negara Vanuatu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan berikutnya ya. Terima kasih, kita sudah sama-sama berdoa untuk Vanuatu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dah. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kananmu, taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masak air biar mateng, jangan lupa ajak suasana. Betapa kita kesenang. Satu Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Jesus bertemu the children, all the children of the world. Red and yellow and white, they are facing in this side. Jesus loves the little children of the world. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Arabnya satu, Jepang dan Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Jawa, Batak, Madura, Sunda, daerah Betawi. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Tentu minta tolong papa sama mama ya. Atau
kumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan dari sedikit apa yang kami miliki, yang dari Engkau juga ya Tuhan asalnya, yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa karena hari ini kami hari doa sedunia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh dunia dan juga negara kami ya Tuhan yang masih bergumul dengan pandemi corona, dan biarlah pandemi ini cepat berlalu dan vaksin dapat segera diberikan kepada kami semua ya Tuhan. Dan biarlah Kau terus jaga kesehatan kami Tuhan, karena ternyata kesehatan itu mahal adanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Hari Minggu Minggu semuanya. semuanya. Salam sehat. Tetap sukacita. Terus beritakan Injil. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.